Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget. Ini agak teori ya, agak berpikir sedikit. Jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar, tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta, dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus, tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya, kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya, ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama, komitmen yang lebih utama seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan, maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya, belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya, atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya, dulu ganti-ganti pacaran ini, alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya kan sering cerita-cerita begitu. Lo memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang, itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel, sebenarnya Yahudi. Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan.
Hanya saja katanya Bensif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Bensif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Bensif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus? Ada logika ini. Ya meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun, itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik terus, dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon holidho, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang. Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya. Ini juga sosial sebenarnya. Saya belum masuk ke filsafat. Secara sosial biasanya juga hubungan antar manusia, 2 orang manusia dalam pernikahan, ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini. Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak ada, tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget. Waktu berumah tangga juga begitu. Perhatikan komunikasi. Ada apapun komunikasikan. Makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai devitalize tadi, kuncinya kan komunikasi. Bisa menyelesaikan masalah, komunikasi jalan atau enggak. Kunci pertama itu masalahmu. Sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Ya, manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai
S3, yang sini kan pengennya kerja saja langsung. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik, tapi mana yang harus didahulukan. Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pengen punya anak dulu, yang sini pengen kuliahnya selesai dulu, terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengen nikah aja gampang, nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah, nanti daripada tidak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Itu prioritas. Itu kalau tidak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah. Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus, lah aku kan kerja di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca nih. Ya, pembagian kerjanya enggak fix. Ini juga sering jadi masalah. Terus intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal. Ketika sudah banyak urusan berdua, kedekatannya berkurang. Mungkin lebih dekat dengan teman-teman di kampusnya, di kantornya, lebih sering ketemu dibandingkan yang di rumahnya. Itu intimasi, itu sering juga jadi masalah. Kemudian in-laws itu sebenarnya orang lain yang ada hubungannya dengan kita. In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga. Itu sering jadi masalah. Keluargamu, keluargaku, ada yang suka ganggu, suka ngerecoi, suka intervensi. Itu in-laws namanya. Mungkin mertua, mungkin sepupu, mungkin family, macam-macam. Itu juga sering jadi masalah. Perhatikan nanti itu, komunikasikan sebaik mungkin. Itu sering jadi masalah. Dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, pasti duit. Itu pasti sudah ya. Oke, itu pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke filsafatnya. Sekarang kita mulai melihat philosophy of marriage. Kita buka dengan dawuhnya Socrates ya. Oke. Yang pertama katanya Socrates, whether you will marry or not, you will regret. Jadi anak-anak muda katanya Socrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal. Tentunya yang disesali beda ya. Itu dalam. Kamu silahkan berpikir sendiri. Begitu kamu nikah, nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali. Ngapain dulu nikah, sekarang nggak bisa. Nah, itu pasti ada banyak. Nggak nikah apalagi. Ketika kamu tidak nikah juga kamu akan menyesal. Jadi diawali dari kalimat ini, whether you will marry or not, you will regret. Tapi katanya Socrates, by all means marry. Tapi apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife, you will become happy. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. If you get a bad one, kalau engkau dapat istri yang jelek, you will become a philosopher. Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Tenang aja. Kalau kamu, ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya. Dia punya istri namanya Xanthippe. Xanthippe itu cerewet,
Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Sokrates itu di rumah. Karena Sokrates ini mungkin tidak terlalu perhatian sama istrinya, sukanya diskusi, terus nongkrong sama teman-temannya di luar diskusi itu kan. Sampai ada cerita waktu Sokrates diskusi di depan rumah sama temannya, saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas. Nah, jadi tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Sokrates. Iya. Jadi kalau kamu punya istri kayak gitu katanya Sokrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. Iya ya, apa sih maknanya hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? Jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah. Katanya Sokrates, kalau kamu dapat istri bahagia, dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Oke, diuraikan agak detail oleh Maulana Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini, siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan. Walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi jangan salah, katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu. Orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogyanya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya. Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rohib adalah tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis. Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka, agar mereka memperlakukan kita dengan keras, dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa, kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie Pak, nanti kalau dapat pasangan yang
sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini Pak, misalnya. Justru itu latihanmu. Itu katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu. Ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah. Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Gitu loh. Karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga. Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu. Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Sokrates tadi. Kalau Sokrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kan. Gitu. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi. Oke, kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya. Nietzsche. Jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan. Jadi Nietzsche punya prinsip kayak tadi, jangan nikah karena cinta, bahaya. Jadi katanya Nietzsche, dia punya rumus. Yang pertama apa? Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai. Parameternya, carilah orang yang menurutmu asik diajak bicara. Cari orang yang jadi sahabatmu. Jadi nikahilah sahabatmu, katanya Nietzsche. Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantik, hanya fisiknya pada saatnya, itu akan selesai. Tapi kalau kamu milih orang yang kalau diajak ngomong cocok, kalau diajak ngobrol nyambung, kalau diajak, itu tipsnya Nietzsche, nikahilah sahabatmu. Dalam tanda petik ya sahabat itu. Berarti ya kalau kamu hari ini sudah punya pasangan, hiduplah berdua seperti sepasang sahabat. Katanya Nietzsche, the best friend will probably acquire the best wife, because a good marriage is founded on the talent for friendship. Teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik. Nah, setelah ini silahkan berteman. Yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship. Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan. Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan, itu biasanya lebih panjang durasinya, lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi.
Kalau hanya cinta yang romantik tadi, menggebu-gebu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam. Makanya katanya Nietzsche, it is not the lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Jadi bukanlah kurang cinta, tapi kurang persahabatan. Jadi kalau besok kamu punya pasangan kok terus gegeran, terus digugat, cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantik sudah hilang. Jadi tidak usah ditanya, cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang. Yang sekarang tidak ada itu friendshipnya. Kalian kalau sama sahabat kan, yang punya teman, punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat. Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi. Mantan teman itu kan jarang, kalau mantan pacar banyak. Ya kan? Oh, dia mantan teman kalau tidak ada ya. Teman sampai besok meskipun pisah lama tetap temanku. Tapi kalau pacar kan ya bisa jadi mantan. Jadi katanya Nietzsche, dia rumusnya cari sahabatmu, atau mode hidupmu berdua adalah mode sahabatan. Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan, kalau kamu mau nikah enggak sama aku, enggak, kita sahabatan aja. Lebih abadi. Nah, katanya Nietzsche begitu. Oke, terus kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini, fokus ini loh, biar rumah tangganya langgeng, sukses, itu fokus lahirkan Uberman, Superman junior yang banyak. Jadi super babies, fokusnya ke situ. Sudah tidak usah macam-macam. Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu aja, super babies. Bikin generasi yang super, yang bisa mewujudkan potensi tertinggi manusia. Dan generasi super ini akan lahir dari ayah ibu yang juga super. Jadi ini teorinya Nietzsche. Kalau ini dasarnya adalah teorinya tentang Uberman, Superman. Terus yang ketiga, ini Nietzsche ngeritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan. Jangan menjanjikan cinta abadi. Siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal. Katanya Nietzsche itu tidak cuma absurd tapi juga bohong. Tidak mungkin cinta bisa abadi. Makanya katanya Nietzsche, dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, till death do us part. Kita hanya bisa dinikahkan, dipisahkan oleh kematian. Nietzsche tidak percaya, gombal, tidak ada yang kayak gini. Katanya Nietzsche apa? Tidak realistis. Usulnya Nietzsche pakai kalimat yang saya warna kuning itu. Harusnya diganti ini kalimatnya. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. If I kiss to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis, sudah tidak cinta lagi, you will continue to receive the same action from me. Kamu tetap akan mendapatkan banyak sikap tindakan penuh cinta dariku, same action for me, though from other motive, meskipun dengan motif yang berbeda. Jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi, ringkesnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa-apa, tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan. Ya, jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu, through from other motive. Nah, itu katanya Nietzsche lebih realistis daripada menjanjikan aku akan mencintaimu selamanya.
hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu prek, katanya Nietzsche. Iya, itu hanya ada di drama. Oke. Terus perhatikan ini buat laki-laki ya, katanya Nietzsche, let men suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu, siksalah orang laki-laki. Biarkan laki-laki menderita. Kenapa? Katanya Nietzsche, ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu tipenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas. Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan. Laki-laki itu potensinya akan muncul begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan. Kalau hidupnya lancar terus, mulus terus, kehebatannya tidak akan kelihatan. Maka katanya Nietzsche, seorang istri jangan hanya menyamankan suamimu, tegaklah untuk sekali-sekali membuatnya menderita. Iya, tidak apa-apa ya, itu alasan besok ya perempuan balas dendam sama laki-laki. Katanya ini siapa? All becoming and grow, everything that guarantee the future involve pain. Segala perkembangan, becoming and growth dan pertumbuhan, segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain, berisi banyak rasa sakit. Untuk kita bisa tumbuh, bisa berkembang, harus mau sengsara. Kalau nyari enaknya saja, kamu tidak akan berkembang. Maka tidak apa-apa perempuan nyiksa-nyiksa dikit, nuntut ini, nuntut itu, mau pingin ini, pingin itu. Biar apa? Biar laki-lakinya bangkit. Kalau tidak ada tantangan, santai dia. Kalau tidak ada hambatan, tidak berkembang dia. Itu analisisnya Nietzsche. Biar pasanganmu jadi Superman, siksalah dia sekali-sekali. Itu Nietzsche loh ya. Ini buat pengetahuan. Katanya Nietzsche, whatever does not kill me makes me stronger. Jadi apapun yang tidak bisa membunuhku akan membuatku lebih kuat. Jadi kita ngalami banyak sekali penderitaan, asal nggak sampai mati loh ya. Kan itu. Pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Maka jangan menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus. Itu prinsip let men suffer. Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh. Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian, ya semakin besar ujian dia semakin survive. Jadi semakin kuat musuhnya, dia akan semakin tambah hebat. Kayak film kartun-kartun Dragon Ball macam-macam. Kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi, itu lebih sakti. Nah, kalian juga begitu. Jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya let men suffer itu berlaku untuk semua, tidak laki-laki, tidak perempuan. Beranilah menerima tantangan, beranilah menerima masalah, menerima ujian, biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita tinggalkan Nietzsche. Sebenarnya masih banyak dari Nietzsche tentang pernikahan. Yang tertarik bisa menggali. Kalau ini Khalil Gibran, sang nabi, ketika ditanya tentang pernikahan. Nah, kita mulai yang santun-santun. Katanya Gibran, berpasangan engkau telah diciptakan, dan selamanya engkau akan berpasangan. Bersamalah dikau tatkala sang maut merenggut umurmu. Ya, bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan. Namun biarkan ada ruang di antara kebersamaanmu itu, tempat angin surga menari-nari di antaramu.
Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir di antara pantai dua jiwa. Jadi ini maunya Gibran, ya kalian hidup berdua, tapi jangan kehilangan jati diri.